Pasuja dan Malia Fakhrul Fajar di Jar Insinyur. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah fenomena terbesar dalam sejarah umat manusia. Ya, umat manusia di dunia Attack on Titan, yaitu Rumbling. Bagi yang sudah mengikuti serial karya Hajime Isayama, pasti tidak asing lagi dengan kata Rumbling. Rumbling sendiri adalah sebuah fenomena kekuatan dari Founding Titan untuk mengendalikan jutaan kolosal Titan yang telah tidur 100 tahun di dalam dinding untuk menginjak-injak bumi. Nah teman-teman, sebenarnya karya Hajime Isayama ini itu sudah tidak asing lagi bagi kita, apalagi bagi umat muslim. Dan Rumbling ini benar-benar akan terjadi di dunia nyata, dan kisahnya sudah dikisahkan dalam Al-Quran. Penasaran dengan kisahnya? Simak video berikut ini. Intro dulu. Peristiwa Rumbling ini membuat fans Attack on Titan terkesima dengan kekuatan Eren Yeager. Saking terkesimanya mereka, banyak dari mereka yang membuat video efek Rumbling di dunia nyata seperti berikut. Loving you is a losing game. Kurang lebih seperti itu. Seakan-akan mereka menginginkan Rumbling terjadi di dunia nyata. Tapi kabar gembira untuk kalian semua pecinta Attack on Titan, Rumbling benar-benar akan terjadi di dunia ini. Selamat. Ketika saya pertama kali mengikuti serial Attack on Titan ini mungkin sekitar Januari kemarin, saya adalah salah satu dari antara ribuan orang yang terkesima dengan masterpiece karya Hajime Isayama ini. Dari season 1 hingga season 3 kita mengikuti bagaimana Eren Yeager dan kawan-kawannya dari Survey Corp membasmi Titan. Hingga pada akhirnya Eren menemukan ruang bawah tanah milik ayahnya, dan situlah terkuak fakta yang sebenarnya. Ya, mungkin itu sedikit latar belakang tentang pembahasan video kita pada kali ini. Untuk cerita lengkapnya teman-teman bisa tonton sendiri bagaimana cerita Attack on Titan itu. Dari seluruh alur cerita Attack on Titan ini, dari season 1 hingga season 4, benang merah dari cerita Attack on Titan ini terdapat pada season keempat. Nah, pada season keempat ini saya menemukan banyak sekali kesamaan pada cerita di Al-Quran, yaitu cerita tentang Ya'juj, Ma'juj. Dikisahkan dalam serial Attack on Titan ini, sekitar 2000 tahun yang lalu terdapat sebuah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang memperbudak menindas bangsa lain, bangsa yang suka membuat kerusakan, yaitu bernama dengan bangsa Eldian. Kita lihat pada chapter 122 bagaimana kekejaman dari bangsa Eldian ini memperbudak masyarakat di desa tersebut. Ada sebuah cerita di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat ke-93 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, hingga dia Dzulkarnain sampai di antara dua gunung, dan di hadapan dua gunung itu dia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa ayat ini menceritakan tentang ada sebuah bangsa yang mana kita manusia normal itu tidak dapat berkomunikasi dengannya, dan mereka hanya bisa berkomunikasi sama mereka saja. Karena bahasa yang mereka gunakan itu jauh sekali berbeda dengan bahasa manusia normal seperti kita. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke ayat berikutnya, ayat ke-94. Ayat ini menceritakan bahwa bangsa Ya'juj Ma'juj ini suka membuat keonaran. Mereka suka membunuh, merampok,
memperkosa dan memporak-porakkan desa-desa di sekitarnya. Bangsa Eldian dan Ya'juj Ma'juj hobinya sama-sama merusak. Pada episode kelima season keempat, Uli Taibur dalam sebuah konferensi besar yang diadakan di Marley, melalui pidatonya menyampaikan bahwa pahlawan Marley yang sampai nyelamat Helos itu adalah rekayasa dari Raja Kalfris dan keluarga Taibur semata. Sebenarnya yang memukul mundur bangsa Eldian pergi ke sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Paradis atau dunia nyata disebut dengan Pulau Madagaskar itu adalah Raja Kalfris, rajanya bangsa Eldian itu sendiri. Dengan kekuatan founding titannya, dia membawa sebanyak mungkin rakyatnya pergi ke pulau tersebut. Dan jutaan kolosal titan itu dijadikan sebagai tembok, yang mana ada 3 lapis tembok yang bernama tembok Maria, Sina, dan Rose. Nah, lanjutan surat Al-Kahfi ayat 94 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa masyarakat di desa yang menjadi korban kekejian dari bangsa Ya'juj Ma'juj itu meminta kepada Zulkarnain untuk membuat tembok pembatas antara mereka dan juga bangsa Ya'juj Ma'juj ini. Berapapun mereka akan bayar. Ngomong-ngomong, siapa itu Zulkarnain? Nah, banyak ulama yang berspekulasi tentang siapa itu Zulkarnain. Zulkarnain sendiri memiliki makna yang memiliki 2 tanduk. Ada ulama yang menafsirkan kalau Zulkarnain itu memang memiliki 2 tanduk di atas kepalanya. Dan ada juga ulama yang menafsirkan bahwa Zulkarnain itu telah pergi ke timur dan ke barat. 2 tanduk itu memiliki makna timur dan barat. Dan ada juga ulama yang menafsirkan bahwa 2 tanduk itu bermakna 2 kekuatan dunia. Zulkarnain ini telah menguasai 2 kekuatan yang sedang berkuasa di dunia, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia pada saat itu. Berbagai spekulasi muncul di kalangan para ulama. Ada ulama yang beranggapan kalau Zulkarnain ini adalah seorang hamba yang soleh. Ada juga yang beranggapan kalau Zulkarnain ini adalah seorang raja yang soleh. Dan ada juga ulama yang beranggapan kalau Zulkarnain ini adalah seorang nabi. Wallahu a'lam. Kembali ke kisah tembok. Masih surat Al-Kahfi ayat 96 dan 97. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Zulkarnain meminta potongan-potongan besi ditumpuk hingga setinggi kedua gunung pada daerah tersebut. Nah, lalu dengan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan api sehingga besi-besi tersebut meleleh seperti magma. Dan lalu Zulkarnain meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala potongan-potongan tembaga yang mendidih. Dan kemudian tembaga yang mendidih itu kemudian dituangkan ke atas besi yang mendidih tersebut. Sehingga terbentuklah tembok yang sangat kuat. Tembok yang tidak dapat dilobangi dan tembok yang tidak dapat didaki. Kalau di cerita Attack on Titan, Raja Kalfris dengan kekuatan founding titan membuat tembok dari perkerasan kulit kolosal titan. Sedangkan di dalam Al-Quran, Zulkarnain dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah tembok dari campuran besi dan tembaga yang mendidih. Ya, keduanya sama-sama raja, sama-sama membuat tembok dari bahan yang tidak dapat ditembus apapun. Pada episode kelima season keempat cerita Attack on Titan, Uli Taibur melalui pidatonya di sebuah konferensi besar yang diadakan di Marley mengatakan bahwa Raja Kalfris memberi ancaman kepada dunia, ancaman berupa rumbling bagi siapapun yang mengusik Pulau Paradis. Rumbling sendiri adalah sebuah kekuatan founding titan untuk menggerakkan jutaan kolosal titan yang tidur di dalam dinding tadi untuk menghancurkan dan meratakan semua isi dunia ini. Oh ya, tunggu sebentar ya. Nah, begitu lebih baik. Masih dalam surat Al-Kahfi ayat ke-98. Zulkarnain berkata, tembok ini adalah rahmat Tuhanku, dan apabila sudah datang janjinya, dia akan meluluhlantahkan tembok itu. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Selain itu dalam surat Al-Anbiya ayat 96 sampai 97, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj,
maka mereka akan turun dengan kecepatan tinggi dari tempat-tempat yang tinggi. Dan apabila sudah dekat kedatangan janji yang benar atau kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir sambil berkata, "Aduhai, celakalah kami dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim." Teman-teman, dari surat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa suatu hari nanti akan datang sebuah bangsa yang bernama Ya'juj dan Ma'juj yang akan membinasakan seluruh umat manusia, terkecuali bangsa dia sendiri. Beda halnya dengan Dajjal. Dajjal hanya akan membunuh bagi siapa yang tidak mau menjadi pengikutnya. Pada Ya'juj Ma'juj ini, walaupun kita sudah memohon kepada mereka untuk tidak dibunuh dan kita mau menjadi bangsa mereka, mereka tidak akan mengerti bahasa kita. Kita dibunuh. Pada chapter ke-130 terlihat jutaan kolosal Titan itu menyeberangi pulau Paradis ke benua Marley dengan cara berenang. Namun beda halnya dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sebuah hadis sahih menceritakan bahwa gelombang pertama bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang turun dari tempat yang tinggi itu bertemu dengan sebuah danau yang bernama Danau At-Tarabiyah atau Danau Tiberias yang terletak di daerah Israel. Teman-teman bisa googling sendiri itu berapa luas dari danau tersebut. Danau Tiberias itu memiliki luas sekitar 166 km persegi atau lebih luas dari Danau Singkara yang terletak di Batu Sangkar, Solo, dan sekitarnya. Tahu gak teman-teman? Apa yang dilakukan bangsa Ya'juj Ma'juj itu ketika bertemu dengan danau? Mereka bukannya naik sampan atau berenang atau mungkin memutarinya. Mereka malah meminum danau tersebut. Ya, diminum. Bayangkan teman-teman, saking banyaknya jumlah Ya'juj Ma'juj itu, gelombang terakhir sampai di Danau Tiberias itu bingung sambil berkata, "Kalau nggak salah di sini ada danau ya. Kok kering?" Eren Yeager dengan sombongnya berkata, "Aku akan merenggut kebebasan dunia demi kebebasanku sendiri." Lalu dengan kekuatan bucinnya, Mikasa dibantu Kapten Levi yang menaiki Titan burung milik Falco. Mikasa langsung masuk ke mulut Titan Eren dan langsung mendewas leher Eren, sehingga Eren terbunuh. Dalam hadis lain menceritakan bangsa Ya'juj Ma'juj ini menembakkan anak panahnya ke langit. Lalu anak panah itu kembali ke bumi dengan berlumuran darah. Lalu mereka berkata, "Kita telah mengalahkan seluruh penduduk bumi dan telah mengungguli ketinggian dan kekuatan penduduk langit." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus ulat-ulat di leher mereka sehingga mereka serentak pada saat itu juga mati seluruhnya. Pada saat itu mayat-mayat dari bangsa Ya'juj Ma'juj ini menutupi seluruh permukaan bumi, seluruhnya ditutupi. Bahkan dimanapun kita berada di seluruh permukaan bumi ini bau mayat dari bangsa Ya'juj Ma'juj sangat menyengat sekali. Sehingga Nabi Isa berdoa kembali kepada Allah untuk mengangkat mayat-mayat dari bangsa Ya'juj Ma'juj itu. Sehingga Allah kembali mengutus burung-burung untuk membawa bangsa Ya'juj Ma'juj ini pergi. Intinya bangsa Ya'juj Ma'juj dan Eren Yeager itu sama-sama dibunuh oleh ulat dan ada burung-burungnya. So, itu tadi kisah Ya'juj Ma'juj yang mana suatu hari nanti Allah akan meruntuhkan tembok yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Kisah Ya'juj Ma'juj ini menjadi tanda-tanda kubro datangnya kiamat. Peristiwa ini terjadi setelah Dajjal masih dibunuh. Kisah Ya'juj Ma'juj ini telah menjadi legenda di berbagai negara dan agama di belahan dunia. Salah satunya seperti orang Turki menyebutnya sebagai Uzol Kana dan orang Yahudi menyebutnya sebagai Gog dan Magog. Orang Persia menyebutnya sebagai Dar-i-Ahani, China menamainya Tai Men Kwan, yang artinya sama pintu gerbang besi. Dan cerita ini telah menjadi legenda di negara Britania Raya dan juga Irlandia. Kisah Ya'juj Ma'juj ini juga menjadi inspirasi dalam banyak industri perfilman seperti film
The Great Wall, Maze Runner, World War Z, dan tentunya salah satu mangaka karya Hajime Isayama yang tak lain dan tak bukan adalah Attack on Titan. Berhubung sebentar lagi bulan Ramadan datang, saya Fakhrul Fajar beserta seluruh partisipan channel Jar Insinyur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat menempuh ibadah puasa. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See ya.